Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Peserta didik sekalian, saya ucapkan selamat datang di jurusan Geologi Pertambangan sesuai minat dan bakat yang Anda tentukan. Anda memilih jurusan ini. Di jurusan Geologi Pertambangan kita akan bersama-sama belajar selama 4 tahun ke depan sampai nantinya Anda lulus mendapat predikat yang terbaik dan diterima bekerja di bidang kompetensi ataupun di perusahaan-perusahaan pertambangan yang Anda inginkan. Baiklah peserta didik, sesuai dengan judul materi kita pada pertemuan ini ataupun sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu adalah dasar-dasar geologi. Nah, ini merupakan salah satu mata pelajaran dari beberapa mata pelajaran yang ada di jurusan Geologi Pertambangan, dan kita akan mempelajari pada pembahasan ini yaitu memahami pengertian dan ruang lingkup tentang geologi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik saya harapkan dapat menjelaskan definisi dan ruang lingkup geologi. Nah, di sini menggali informasi dari buku diktat pembelajaran maupun dari browsing internet, sehingga kalian dapat menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan definisi dan ruang lingkup geologi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, saya harapkan peserta didik dapat menjelaskan cabang ilmu geologi sesuai dengan ruang lingkup geologi. Nah, ini merupakan materi kita pada pertemuan kedua nantinya. Sehingga saya harapkan kalian bisa menjelaskan disiplin-disiplin ilmu yang ada pada ruang lingkup ilmu geologi tadi. Baiklah peserta didik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sering kita bertanya, apa itu geologi? Mengapa kita memilih jurusan Geologi Pertambangan? Nah, di sini didefinisikan geologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bumi sebagai objek utama dan sebagian besar dari ilmu tersebut berhubungan dengan bagian terluar dari bumi atau kerak bumi. Nah, ilmu geologi ini sendiri yaitu termasuk juga ke dalam atau mempelajari tentang studi mineral, batuan, dan fosil yang bukan hanya sebagai objek tetapi menyangkut penjelasan tentang sejarah pembentukannya. Nah, di dalam geologi ini juga terdapat kata geologi fisik yang merupakan suatu dasar untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu geologi ini. Nah, di sini ilmu geologi juga mempelajari unsur utama yaitu batuan sebagai penyusun kerak bumi, bagaimana genesa atau proses pembentukannya, kemudian serta menjelaskan bagaimana sifat fisik daripada batuan itu sendiri yang kita tahu sebagai penyusun kerak bumi. Nah, kemudian cabang-cabang ilmu yang terdapat di dalam geologi. Nah, di sini ada 2 cabang ilmu, yaitu geologi sebagai ilmu pengetahuan dan seni. Kemudian yang kedua adalah geologi sebagai ilmu sejarah. Nah, di mana dua cabang ilmu ini sangat erat kaitannya di dalam ilmu geologi itu sendiri, dikarenakan ruang lingkup ilmu geologi yang sangat luas. Nah, sehingga dalam pengkajiannya harus bersifat khusus dan terperinci. Makanya di sini cabang ilmu yang lebih umum dipelajari dalam geologi yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu sejarah. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu geologi sebagai ilmu pengetahuan dan seni atau science of arts ya. Dalam sudut pandang geologi sebagai ilmu pengetahuan dan seni. Nah, di sini ilmu geologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi sebagai suatu bentuk dari proses kegiatan alam yang dapat diterangkan proses kejadiannya. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan seperti menggunakan ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, dan matematika. Nah, jadi di sini geologi sebagai ilmu pengetahuan artinya kita bisa menghitung bagaimana
bumi itu terbentuk. Menghitung bagaimana umur batuan daripada batuan yang ada di bumi sebagai penyusun utama dari kerak bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan geologi sebagai ilmu pengetahuan dan seni. Nah, di sini ada beberapa cabang ilmu geologi yang bersifat ilmu pengetahuan dan seni, ya. Yang pertama adalah petrologi. Nah, petrologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang batuan, ya, sebagai tentang batuan, tentang genesanya, asal usulnya. Nah, kemudian serta bagaimana pembentukannya. Nah, itu yang dimaksud dengan genesa batuan. Nah, di sini geologi sebagai ilmu pengetahuan salah satunya adalah petrologi, ya. Petrologi yaitu ilmu yang menjelaskan atau ilmu yang mempelajari tentang genesa batuan serta penjelasan tentang lingkungan pembentuknya. Nah, di sini saya contohkan ada contoh daripada atau sampel daripada batuan beku. Nah, ilmu geologi itu sendiri mempelajari bagaimana terbentuknya daripada batuan-batuan ini, ya. Jadi batuan-batuan tersebut ada namanya. Saya contohkan misalkan ada granit, kemudian granodiorit, andesit, porfir, skoria dan lain-lain, ya. Bagaimana batuan-batuan ini bisa terbentuk? Kemudian, bagaimana sifat fisik daripada mineral dan kristal sebagai penyusun utama batuan tersebut. Nah, ini nanti ada pembelajaran selanjutnya di ilmu kristal dan mineral. Nah, itu jadi sampai kepada kepenamaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu petrologi yang mempelajari berbagai macam batuan, kemudian genesanya dan lingkungan tempat terbentuknya. Nah, kemudian yang kedua adalah stratigrafi, ya. Stratigrafi yaitu studi tentang ataupun ilmu yang mempelajari tentang urutan-urutan perlapisan batuan. Ilmu ini juga membahas tentang hubungan dan proses-proses sedimentasi serta sejarah perkembangan daripada cekungan sedimentasinya. Sedimentasi yaitu proses pengendapan sebagai awal daripada pembentukan batuan sedimen. Nah, nanti di ilmu kristal mineral, kemudian di pembahasan tentang batuan, kita akan mempelajari tentang apa itu batuan, bagaimana genesanya dan lain-lain, ya. Nah, ini ya. Jadi kita contohkan ini adalah perlapisan-perlapisan daripada batuan sedimen. Kalau tadi tentang batuan beku, sekarang kita membahas tentang batuan sedimen. Nah, batuan-batuan sedimen di permukaan bumi dia terbentuknya secara berlapis ataupun lapis demi lapis, ya. Yang masing-masing lapisan ini nama batuan, komposisi mineralnya, struktur batuannya, ya, kemudian teksturnya semuanya berbeda-beda. Kita ibaratkan sebuah kue lapis yang sering kita makan atau yang sering dijual di pasar. Nah, seperti itulah bentuk daripada perlapisan-perlapisan batuan sedimen. Nah, misalkan di sini ada lempung, kemudian ada lempung batu bara, pasir, kemudian lempung karbonan, dan lain-lain, ya, sampai di batu baranya. Jadi lapis demi lapis ini dia terbentuk dengan struktur mineral dan komposisi mineral yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam ilmu geologi sebagai ilmu pengetahuan dan seni juga termasuk tentang stratigrafi, ya, yang kita atau bisa kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk daripada perlapisan batuan, ya, serta sejarah perkembangan cekungan sedimentasinya. Karena tanpa proses sedimentasi ataupun pengendapan, maka sangat mustahil batuan-batuan ini akan terbentuk. Kemudian selanjutnya adalah paleontologi atau ilmu paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil dan aspek kehidupan pada zaman purba yang telah terekam di dalam batuan. Nah, ini adalah sebuah fosil daripada ikan yang terekam ataupun terbentuk di tubuh batuan. Nah, salah satu syaratnya adalah binatang-binatang purba ini harus mempunyai tulang ataupun cangkang yang keras. Kemudian terhindar dari predator atau mangsa, dan kemudian setelah mati dia terendapkan di lingkungan ataupun di tubuh batuan yang terlindung daripada bakteri-bakteri pengurai tadi.
Nah, ini adalah contoh salah satu fosil ikan yang terekam di dalam tubuh batuan gamping. Ada juga kemudian fosil mamut ataupun gajah purba yang terawetkan di lapisan es. Kemudian ada juga nanti contohnya misalkan semut yang terekam ataupun terawetkan di getah damar ya atau di getah pohon. Nah, paleontologi ini juga ada pokok bahasanya di dalam ilmu dasar-dasar geologi. Kemudian selanjutnya adalah geologi struktur. Geologi struktur yaitu studi tentang bentuk-bentuk batuan dan kerak bumi sebagai hasil dari proses perubahan ya atau deformasi yang diakibatkan oleh proses tektonik ya, atau proses daripada pengangkatan ya ataupun penghancuran, yaitu proses yang terjadi di dalam perut bumi ya. Nah, itu proses tektonik tadi. Contohnya adalah, nah ini adalah contoh daripada proses tektonik ya. Di dalam proses tektonik nanti kita akan mempelajari tentang apa itu tenaga endogen, apa itu tenaga eksogen ya. Tenaga endogen yang bersifat membangun dari dalam perut bumi dan tenaga eksogen yang bersifat merusak ya dari luar bumi ataupun dari luar permukaan bumi. Ini adalah contoh perlapisan batuan sedimen tadi. Kalau tadi dicontohkan agak rata ya pada gambarnya. Nah, di sini lapisan-lapisan batuan ini sudah berubah menjadi miring. Ini diakibatkan oleh proses tektonik tadi. Jadi ada sebagian batuan tersebut terlipat. Ini adalah contoh batuan-batuan yang terlipat ya. Contoh daripada batuan sedimen yang terlipat. Ada juga misalkan contoh batuan yang sudah terpatahkan. Nah, di atas ini sebenarnya lapisan-lapisan batuan ini masih satu ya dengan di sebelahnya. Nah, karena proses erosi dan pengikisan yang diakibatkan oleh angin, hujan. Nah, jadi lapisan-lapisan yang sudah lapuk ini akhirnya perlahan-lahan hilang, tererosi, kemudian terbawa oleh air dan selanjutnya tersedimentasi. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada sedimentasi ya. Sedimentasi dari pelapukan batuan ini ya, batuan-batuan sedimen ini. Nah, itu dalam ilmu geologi struktur. Nah, ilmu tersebut mempelajari bagaimana ini bisa terbentuk ya. Gaya-gaya apa yang bekerja sehingga batuan-batuan yang asal mulanya rata tadi sehingga dia bisa terlipat. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian selanjutnya sedimentologi. Ya, sedimentologi yaitu proses-proses geologi dan produk yang dihasilkan di dalam batuan sedimen. Nah, ini sedimentologi. Nah, ini contoh-contoh daripada sedimentasi ya. Nah, misalkan dari batuan beku tadi, pelapukan batuan beku yang terbawa ke dalam air dan mulai mengendap ya. Nah, syarat pertamanya ia harus mempunyai cekungan, entah itu sungai, danau. Nah, itu adalah syarat daripada sedimentasi ya. Nah, ini hasil-hasil pelapukan batuan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan bertambah banyak ya, bertambah banyak. Kemudian dengan berbagai macam produk batuan tadi, batuan yang sudah lapuk tadi, maka akan mengalami pengendapan ya, selapis demi selapis. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya akan lebih banyak, maka yang lapisan bawah ini akan semakin terpadatkan ya. Nah, ini bayangkan kalau kalian misalkan tanah, kalian masukin ke dalam baki, kemudian kalian tekan dengan berbagai macam bentuk tanah tadi. Contoh yang pertama misalkan tanah liat, kemudian selanjutnya misalkan tanah pasir. Nah, kemudian selanjutnya misalkan pupuk. Nah, itu kemudian kalian masukkan ke dalam baki dan kalian tekan ya. Kalian tekan sehingga nanti dia akan membentuk selapis demi selapis sama seperti proses pembuatan kue lapis tadi ya. Nah, sehingga pada akhirnya sedimentasi dengan keluarnya air dari ruang pori-pori mineral daripada batuan-batuan yang sudah tersedimentasikan ini kemudian mengendap, kemudian mengalami sebuah proses pengompakan ya karena tekanan tadi. Ada tekanan, ada suhu, ada temperatur. Nah, sehingga dia mengalami pengompakan ya. Dia menjadi keras. Nah, maka jadilah sedimentasi ini tadi menjadi batuan sedimen. Nah, kemudian selanjutnya adalah tektonik ya atau tektonika.
yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses-proses endogen dari dalam perut bumi. Nah, proses endogen ini adalah proses yang bersifat membangun atau membentuk daripada permukaan bumi. Nah, contoh misalkan ada perbukitan, ada pegunungan. Nah, itu adalah hasil daripada proses-proses endogen tadi ya, daripada proses endogen. Nah, kenapa ini bisa terbentuk? Ini karena pergerakan lempeng-lempeng di dalam perut bumi ya. Ada lempeng samudra, ada lempeng benua. Nah, kalau kalian sering nonton di TV, misalkan ada berita gempa, sangat sering ini dibahas ya. Jadi masing-masing lempeng tadi dia bertumbukan seperti ini. Nah, masing-masing bertumbukan ini nanti akan menghasilkan sebuah proses pengangkatan. Saya contohkan. Nah, ini adalah proses-proses tektonika ya. Di dalam lempeng kita tahu ada lempeng samudra dan ada lempeng benua. Nah, masing-masing ini karena proses di dalam bumi yang inti bumi yang sangat panas ya atau bersifat mobile, maka lempeng-lempeng ini akan bergerak semakin menjauh ataupun semakin mendekat. Ada proses divergen, ada konvergen nantinya. Sehingga daripada tumbukan-tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra ini akan menghasilkan gaya yang disebut dengan gaya endogen. Nah, gaya endogen inilah yang membentuk ataupun merubah dari permukaan bumi, ya, membentuk. Jadinya dia bersifat membentuk sebuah pegunungan api, misalkan. Nah, itu salah satu contohnya. Misalkan pengangkatan dari dasar samudra, karena proses pengangkatan ataupun proses endogen ini, sehingga dasar-dasar samudra tadi, dia akan terangkat ke arah luar. Nah, ini akan kita pelajari selanjutnya di geologi struktur ya. Ini kita mempelajari tentang lempeng samudra dan lempeng benua. Kemudian selanjutnya adalah tentang geofisika ya. Artinya ilmu geologi ini dibahas dari sudut pandang ilmu geofisika. Di sini menggunakan pendekatan parameter fisika ataupun hukum dan teori fisika untuk menjelaskan tentang proses terjadinya bumi. Artinya di dalam batuan tersebut ada gaya ataupun ada tenaga-tenaga fisika yang bisa dihitung dengan menggunakan disiplin ilmu ini. Nah, jadi dari proses geofisika tadi kita bisa menghitung ataupun kita bisa mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah bumi. Ya, nah dari studi tentang geofisika. Nah, ini contohnya, ini salah satu kegiatan pengukuran geofisika lubang pemboran. Dan nanti di teknik eksplorasi di kelas 2 kita akan mempelajari tentang ini ya. Selanjutnya ada tentang geokimia, ilmu yang mempelajari sifat kimia daripada batuan dan kerak bumi. Nah, menggunakan prinsip-prinsip kimia. Nanti misalkan ada pengujian sampel tanah. Nah, itu kita mengetahui bagaimana sifat-sifat daripada geokimia dari batuan tersebut. Sehingga kita bisa menentukan ini batuan apa. Bagaimana dengan umur pengendapannya atau umur batuannya. Nah, kita ketahui kalau umur batuan kita tidak berbicara tentang 1 atau 2 tahun ya, tetapi jutaan tahun. Nah, itu kita bisa mengetahuinya dengan penggunaan disiplin ilmu geokimia tadi. Dan selanjutnya adalah geomorfologi ya. Geomorfologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk muka bumi serta proses-proses geologi yang terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah geomorfologi ya, atau ilmu geomorfologi. Contohnya adalah bagaimana misalkan ini bisa terbentuk, tadi sudah saya singgung ya, di proses endogen terjadi pengangkatan. Nah, kita mengklasifikasikan misalkan di sini yang mana yang berbentuk dataran, kemudian yang berbentuk perbukitan sampai berbentuk pegunungan. Nah, bagaimana pola-pola daripada pengaliran? Kita tahu di sini pasti ada sungai ya. Nah, misalkan di sini ada gunung, bagaimana pola pengalirannya? Nah, bagaimana stadia daripada sungainya atau tingkatan umurnya? Nah, misalkan contoh daripada Sungai Barito ya di dekat sekolah kita. Nah, itu termasuk di dalam kategori umur sungai yang seperti apa. Itu dipelajari di dalam ilmu geomorfologi.